Mohon kiranya mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya, like, comment, and share. Tentara Tuhan, itulah julukan yang diberikan kepada Yul Romero Palacio, petarung MMA asal Kuba, kelahiran tanggal 30 April tahun 1977. Romero bukan petarung sembarangan. Dia dikenal sebagai salah satu petarung terhebat di divisi kelas menengah, middleweight, meski belum pernah memenangkan gelar sabuk juara UFC. Dia memiliki beberapa kemenangan penting melawan mantan juara dunia. Di balik keberingasannya di atas ring oktagon, Romero ternyata seorang yang humoris, ramah dan rendah hati. Hal inilah yang membekas di hati para penggemarnya. Sayangnya, di tahun 2020 yang lalu, Romero harus diberhentikan dari UFC karena alasan sudah semakin tua, padahal dia masih mempunyai 3 pertandingan lagi. Saat ini Romero menandatangani kontrak dengan Bellator MMA, di mana dia diharapkan untuk bersaing di divisi kelas berat ringan. Dikutip dari Wikipedia, Romero menggambarkan dirinya sebagai seorang Kristen dan seorang hamba Tuhan, yang pahlawannya adalah Yesus Kristus. Listen! What happened to you, USA? What's going on? You forget for the best of the world. The name is Jesus Christ. Go for Jesus. I knock out your will, soldier of God. The first I want to say is thank you, God. Decimos en el nombre de tu nombre, bendito nombre, thank you, God. Amen. Everything is possible in your life when you believe. When you believe, everything is possible. Everything is possible. And take it whatever you want to do. Oh man, alhamdulillah. God is so good. Jon Jones sempat diisukan mualaf hanya karena mengucapkan, Alhamdulillah, usai kemenangannya atas Alexander Gustafsson 2018 lalu. Hal yang sama juga pernah terjadi 2012 yang lalu ketika seorang reporter mempertanyakan kenapa dia menumbuhkan jenggot. Dengan nada bercanda Jon Jones menjawab, I converted non-Muslim, yang disalahartikan netizen Muslim bahwa dia masuk Islam. It's good to see you and your beard, my friend. Oh, thank I you. have beard envy. What is it? You're looking like a young rabbi here. This is fantastic stuff. Well, I converted. I'm now Muslim. Wow. Yes, Or you could have said Jewish. That would have made me feel good. Jewish. Jonathan Dwight Jones adalah seorang petarung MMA asal Amerika, yang saat ini menandatangani kontrak dengan Ultimate Fighting Championship, UFC, di mana ia berkompetisi di divisi kelas berat ringan. Dia adalah mantan juara kelas berat ringan UFC 2 kali. Jones menjadi juara termuda dalam sejarah UFC, dengan kemenangan gelarnya atas Mauricio Rua pada usia 23 tahun. Dia memegang banyak rekor UFC di divisi kelas berat ringan, termasuk pertahanan gelar terbanyak, kemenangan terbanyak, kemenangan beruntun terpanjang, dan kemenangan penyerahan terbanyak. Jones lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1987 di Rochester, New York. Ayahnya adalah seorang pendeta Mount Sinai Church of God in Christ di Binghamton, New York. Ayahnya sangat menginginkan dia menjadi seorang pendeta, tetapi Jones memilih jalan lain. Jones mempunyai tato di sisi kanan dadanya yang mengutip Alkitab dari Filipi pasal 4 ayat 13. Tato ini ia buat untuk mengenang adiknya, Carmen Jones, yang meninggal karena kanker otak. Kutipan ini adalah ayat favorit almarhumah saudara perempuannya. Walau hidupnya penuh kontroversi, Jones tidak pernah melupakan Tuhan. Itulah yang membuatnya sadar akan kesalahannya. You're the one who never leaves the one behind. Yeah, first and foremost, I want to thank Jesus Christ, my Lord and Savior. Without Him, I would be nothing. Without God, I am absolutely nothing. All glory be to God.
Beneil Hobir Dariush adalah seorang seniman bela diri campuran profesional Amerika yang berkompetisi di divisi ringan dari Ultimate Fighting Championship. Pada tanggal 17 Mei tahun 2021, ia berada di peringkat 3 dalam peringkat ringan UFC. Dariush lahir dan dibesarkan di sebuah peternakan di Iran dari warisan Asyur. Dia tinggal di sana sampai usia 9 tahun kemudian pindah dengan orang tuanya ke Amerika, di mana keluarga besarnya tinggal. Dariush adalah seorang Kristen yang taat, sering mencatat afiliasi agamanya selama acara media UFC, pekerjaan promosi, dan wawancara pasca pertarungan. Sesuai dengan keyakinannya, ia mensponsori sebuah panti asuhan dan sekolah Kristen di negara Pulau Haiti yang dikenal sebagai Cap Haïtien Children's Home. As a Christian, I recognize that my talents come from God. So I want to glorify Him with my talents. I don't fight out of hate anymore. I don't fight out of anger anymore. My biblical ideology helps. What is my goal? You know, the goal is to glorify God. First things first, I want to thank my Lord and Savior, Jesus Christ. That's number one. Cody Garbrandt mempunyai rekor fantastis menang 32 kali, kalah sekali sebagai petinju amatir sebelum beralih ke ajang MMA. Saat ini Garbrandt berkarir di kelas bantam UFC dengan memiliki rekor 12 kali kemenangan dari 16 pertandingan, 10 kemenangan diantaranya diraih dengan memukul lawan hingga tak berdaya. Beberapa saat lalu, petarung UFC ini mengungkapkan bagaimana iman Kristennya menyelamatkan dia dari tempat yang sangat gelap lewat kesaksian di channel YouTube I Am Second. Dia mengutarakan pernah ingin bunuh diri, tetapi kakak laki-lakinya, Zaek, menyelamatkannya. Garbrandt mengatakan dia mencoba gantung diri ketika saudaranya masuk dan menghentikannya. Sambil menangis, kenang Garbrandt, saudaranya memeluk dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Itu adalah titik perubahan dalam hidup saya, ungkapnya. Sejak saat itu hubungan dengan saudara laki-lakinya semakin erat dan kehidupannya menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Attending church services together. It was nice to be there with my big brother, worshiping God and learning and growing towards Him. So that was a start of a growing relationship with the Lord. Through going to the church, through reading different books about the Lord, and just kind of growing my relationship with Him on a spiritual level, speaking to Him daily, I really understood that God sometimes carries you through this life. Mohon kiranya mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya, like, comment, and share.